Lagi-lagi varian baru SARS-CoV-2. Kapan selesainya pandemi ini? Video ini adalah kreasi dari Dr. Lili Joya Atmojo, Dr. Nani Suwarto Joya Atmojo, dan Dr. Lesti Joya Atmojo. Semua virus, termasuk SARS-CoV-2, tidak bisa hidup dan akan cepat mati tanpa inangnya. Virus baru bisa bereplikasi setelah masuk ke dalam sel tubuh inangnya. Dalam proses bereplikasi, virus sedikit demi sedikit terus bermutasi atau mengubah kode genetikanya. Pada saat mutasi dalam jumlah besar terjadi, sistem imun tidak bisa mengenalinya lagi. Ada dua macam cara virus bermutasi, yaitu yang pertama, penyimpangan genetik, genetic drift, yang mana hanya sebagian kecil dari bentuk genetik virus berubah. Antibodi masih dapat mengenali dan melawannya. Pada tahap ini, penyebaran tidak terlalu cepat dan orang yang terpapar sedikit biasanya tidak bergejala atau bergejala ringan. Vaksinasi tetap efektif atau sedikit berkurang. Yang kedua, pergeseran genetik, genetic shift. Strain virus yang berbeda-beda bergabung membentuk subtipe baru yang memiliki campuran antigen di permukaannya. Antibodi tidak dapat mengenalinya. Penyebaran varian ini sangat cepat. Penyintas yang sakit keras meningkat. Efektivitas vaksin jauh berkurang atau tidak efektif. Jumlah kasus COVID-19 makin meningkat. WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, terus-menerus melakukan penyelidikan. Mereka menetapkan 4 klasifikasi varian SARS-CoV-2 untuk menginformasikan respons apa yang dapat dilakukan terhadap pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, Variant Being Monitored, VBM. Varian SARS-CoV-2 yang perlu dimonitor karena adanya perubahan genetik yang diduga mempengaruhi karakteristik virus dan dapat menimbulkan risiko di masa depan. Yang kedua, Variant of Interest, VOI. Varian yang memerlukan perhatian. Varian dengan perubahan genetik yang dianggap dapat mempengaruhi tingkat penularan, keparahan penyakit, respons kekebalan tubuh, mempengaruhi diagnostik, efektivitas vaksin, dan terapi. Varian ini telah diidentifikasi sebagai penyebab penularan komunitas yang signifikan dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat global. Yang ketiga, Variant of Concern, VOC. Varian yang terbukti dapat meningkatkan penularan, virulensi virus, perubahan presentasi penyakit klinis, dan penurunan efektivitas kesehatan masyarakat, diagnostik, dan vaksin yang tersedia. Varian Delta B.1.617.2 dan varian Omicron B.1.1.529 termasuk dalam varian ini. Yang keempat, Variant of High Consequence, VOHC. Untungnya sampai saat ini belum ada varian konsekuensi tinggi yang telah diidentifikasi oleh WHO. Ini adalah grafik yang dikeluarkan oleh RIVM, Rex Institute for Volksgezondheid en Milieu, atau Institut Nasional untuk Kesehatan dan Lingkungan di Belanda, menunjukkan beberapa varian SARS-CoV-2 yang berbeda. Di permulaan tahun 2021, varian Alpha sempat melambung tinggi dan menurun di pertengahan tahun 2021. Saat ini, varian Delta adalah penyebab utama meningkatnya COVID-19 di seluruh dunia. Dari grafik ini dapat dilihat varian Delta saat ini jauh lebih menular daripada varian Alpha. Dan juga banyak ditemukan di negara-negara Eropa lainnya. Bisa dilihat dari peta distribusi kasus COVID-19 di Eropa yang bersumber dari ECDC, European Center for Disease Prevention and Control,
dan diupdate pada tanggal 25 November 2021. Hampir semua negara di Eropa diwarnai merah. Semakin pekat warnanya, semakin banyak jumlah kasus COVID-19 di negara tersebut. Menurut data dari pemerintah pusat Belanda, 48% dari pasien yang terpapar COVID-19 sudah mendapat vaksin 2 kali, 4% baru 1 kali, dan 48% lainnya sama sekali belum divaksin. Jadi divaksin dan gak divaksin sama aja dong. Begini penjelasannya. Contoh, dari presentasi ini kelihatannya lebih banyak orang yang sudah divaksin yang terpapar COVID-19 dibandingkan dengan yang tidak divaksin. Tetapi kalau dilihat dari seluruh penduduk Belanda yang 84% sudah divaksin, tetap saja lebih banyak orang yang tidak divaksin yang terpapar COVID-19 dibanding dengan orang-orang yang sudah divaksin. Sebagian besar dari orang-orang yang sudah divaksin tidak terpapar. Menurut RIVM, Institut Nasional untuk Kesehatan dan Lingkungan Belanda, 75% pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit dan 80% yang masuk ICU adalah orang yang tidak divaksin. Faktor lainnya yang menyebabkan pasien yang sudah divaksin masuk ICU, menurut Yayasan NICE, Nationale Intensive Care Evaluasi, yayasan yang meregistrasi pasien COVID-19 di ICU adalah faktor umur, terutama pasien di atas 60 tahun, pasien yang memiliki komorbid yang parah, pasien dengan gangguan imun. Apa itu varian AY.4.2 dan apa yang kita ketahui tentang varian virus ini? Varian AY.4.2 adalah subvarian dari varian Delta virus corona. Varian ini ditemukan pertama di Inggris. ECDC telah meningkatkan varian ini menjadi varian of interest, VOI, pada pertengahan November 2021. Belum ada indikasi bahwa vaksin yang ada saat ini tidak efektif terhadap varian AY.4.2. Varian SARS-CoV-2 yang terbaru adalah Omicron B1.1.529. Menurut WHO, varian ini pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada tanggal 9 November 2021 dan baru dilaporkan ke WHO pada tanggal 24 November 2021. Dibandingkan dengan VOC, varian of concern lainnya, varian Omicron memiliki sejumlah besar mutasi. Beberapa di antaranya mengkhawatirkan. Bukti saat ini menunjukkan varian Omicron memiliki peningkatan risiko infeksi ulang dan penyebaran yang lebih cepat. WHO telah menetapkan varian Omicron sebagai varian of concern. Gejala varian Omicron. Varian ini baru saja ditemukan. Gejalanya masih terlalu dini untuk dipastikan. Menurut Angelique Coetzee, Ketua Persatuan Dokter Afrika Selatan, gejala Omicron ringan. Berbeda dengan gejala COVID sebelumnya, pada pasien dengan varian Omicron tidak ada gangguan penciuman dan rasa. Kebanyakan terjadi pada orang muda dengan keluhan sakit di sekujur tubuh dan kelelahan yang ekstrem. Jadi, kapan pandemi ini dapat berakhir dong? Pandemi ini bisa berakhir kalau kita semua tidak membiarkan virus masuk ke tubuh kita, karena virus tidak bisa hidup dan akan cepat mati tanpa inangnya. Jangan beri kesempatan mereka untuk dengan leluasa memperbanyak diri dan bermutasi. Ikuti prokes dan program vaksinasi. Bersama kita bisa. Terima kasih.